serangan membabi buta yang dilempar oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud, bahkan seorang calon presiden Ganjar sendiri banyak melakukan serangan-serangan terhadap Pak Jokowi, sehingga itu yang kemudian jadi kedua partai politik ini juga menurut saya punya pengalaman di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tergantung proposal masing-masing yang diajukan oleh dua partai ini, apakah itu bisa diakomodir oleh Prabowo Gibran atau seperti apa. Ini tentu akan berproses selama 5 bulan ke depan. Nanti kita lihat bahwa dari 3 saluran rekomendasi politik ini, siapa-siapa yang memenuhi bobot daripada kriteria yang sudah ditentukan oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin bahwa karena konsepnya ini adalah keberlanjutan, saya pastikan bahwa ada orang-orang Pak Jokowi yang akan menjadi menteri kembali di pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo ini bukan saja Prabowo yang gemoy, tapi saya melihat bahwa susunan kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo juga cukup gemoy juga saya lihat, karena koalisinya yang gemoy saya lihat. Apalagi hari ini koalisi di luar partai pengusung juga sudah mulai merapat dengan Pak Prabowo. Halo sahabat UKI, bertemu kembali dalam catatan jurnalis Sukriansah. Cukup lama saya tidak mengunjungi Anda, beberapa bulan, dan kali ini saya kembali akan aktifkan untuk bertemu dengan sahabat UKI dalam catatan jurnalis Sukriansah. Hari ini senang sekali saya bertemu sahabat UKI, dan saya ditemani oleh Bapak Muhammad Anas RA, Direktur Eksekutif Fixpol, yang juga Ketua Umum Asosiasi Presisi, yaitu Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia. Satu di antara asosiasi yang bermitra dengan KPU kemarin menjaring, mengakreditasi lembaga survei yang akan melakukan jajak pendapat dan quick count pada pemilu yang 2024. Selamat siang, Pak Muhammad Anas. Sehat. Lama baru kita jumpa lagi. Iya, lama banget ya, ada setahun baru kita bertemu kembali, dan kita tahu bahwa perhelatan akbar pemilu 2024 telah usai. Dan kita mengetahui hasilnya bahwa Pak Prabowo menjadi atau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau bisa kita mengevaluasi, menurut Pak Muhammad Anas, tentu ini perjalanan yang panjang sampai dengan harus masuk ke MK ya. Bagaimana Anda melihat proses pemilihan presiden yang baru lalu ini? Ya, Bang Uki, jadi kalau kita melihat dan menyaksikan proses dan perjalanan politik 2024 itu cukup banyak dinamika dan hiruk-pikuk yang luar biasa menurut saya. Karena sejak awal memang ada gejolak yang dahsyat di kalangan masyarakat Indonesia terkait siapa kira-kira yang akan menggantikan Jokowi menjadi presiden yang ke-8. Nah, kalau kita melihat perjalanan data statistik yang kita lihat dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, memang dari 3 pasangan calon ini sejak awal ada 2 patron tokoh calon presiden yang dianggap kompetitif di Pilpres 2024, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa? Pertama, Prabowo Subianto dianggap kuat karena beliau sudah berkali-kali ikut Pilpres, tingkat keterkenalan dan penerimaan cukup besar.
Sementara di awal-awal Ganjar Pranowo dianggap juga kuat karena didukung dua faktor, faktor PDIP, mesin politik sangat militan, dan kuat yang kedua faktor Pak Jokowi sebagai presiden yang juga satu partai dengan Pak Ganjar. Bahkan di awal kalau kita melihat deklarasi pengumuman PDIP mengumumkan calon presidennya Ganjar Pranowo, Pak Jokowi kan hadir di situ, sehingga waktu itu akan merubah, termasuk saya waktu itu melihat bahwa skema Pilpres ini akan mengarah kemenangannya terhadap Ganjar. Karena dalam analisa statistik kami menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi terhadap hasil Pilpres 2024 itu sangat besar. Dan kita melihat dari awal bahwa dalam berbagai survei yang kami lakukan, Fixpol sendiri dan beberapa lembaga survei yang bernaung dalam asosiasi presisi menunjukkan memang elektabilitas Prabowo dan Ganjar ini bersaing, bahkan saling salib. Ya, kadang Prabowo yang urutan pertama, kadang Pak Ganjar urutan kedua, dan sebaliknya juga demikian. Nah, namun terjadi, saya melihat ada turbulensi politik yang kemudian diuntungkan Pak Prabowo ketika misalnya pada saat MK membolehkan seorang kepala daerah maju sebagai calon wakil presiden. Kemudian waktu itu muncullah Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo, bahkan ketika hiruk pikuk betul bahwa Gibran akan diusung oleh Prabowo sebagai wakil presidennya, orang sampai pada hari pendaftaran orang kan masih was-was, benar nggak ini Gibran akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Tapi pada akhirnya Golkar lah yang paling pertama mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, yang menandakan juga bahwa 02 Prabowo ini adalah jatah Golkar waktu itu, yang merepresentasikan Gibran, karena Golkar yang paling pertama mendeklarasikan Gibran sebagai, walaupun di awal-awal misalnya Partai Bulan Bintang melalui Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Sanur beberapa kali diwawancarai di Solo pada saat bertemu dengan Gibran, itu seolah-olah lobby membujuk Gibran sebagai wakil presiden Prabowo. Nah, turbulensi itu terjadi karena dua hal saya melihat dalam proses 2024 ini. Pertama, ketika Gibran menjadi wakil presiden Prabowo, tentu itu akan mengubah konstelasi politik yang semula banyak pendukung-pendukung, relawan-relawan Jokowi yang merapat ke Ganjar, kemudian beralih dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, turbulensi ini juga terjadi, faktor kedua adalah karena di mana jelang-jelang pemilihan hari H, ya, sejak masuk Desember, kemudian Januari, bahkan masuk Februari itu, serangan membabi buta yang dilempar oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud, bahkan seorang calon presiden Ganjar sendiri banyak melakukan serangan-serangan terhadap Pak Jokowi, sehingga itu yang kemudian yang mendegradasi, melululantahkan pendukung-pendukung Ganjar yang kemudian beralih ke Prabowo karena kecewa Pak Jokowi diserang oleh Ganjar, sehingga itu saya bilang bahwa turbulensi politik ini terjadi di Pilpres 2024 dan yang diuntungkan oleh Prabowo. Bahkan bukan saja Prabowo, menurut saya bahwa semula Anies dalam berbagai survei yang kami lakukan, Anies Baswedan dengan Muhaimin itu di urutan ketiga, kemudian pada hasil akhir ternyata urutan pertama adalah Prabowo Gibran sekitar 48%, kemudian urutan kedua malah Anies Muhaimin, kemudian malah Ganjar Mahfud yang justru berada di hasil paling buncit urutan ketiga. Jadi inilah dinamika dan turbulensi politik yang terjadi selama Pilpres 2024, yang sejak awal memang kita prediksi bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini sangat jelas pada Pilpres 2024. Karena faktor apa? Itu tadi. Pertama, faktor pengaruh Jokowi dalam proses ini menurut saya. Bukan perang, tapi pengaruh. Yeah. Kalau peran berarti Pak Jokowi mengambil peran untuk memenangkan, tapi pengaruh Jokowi, ada simbol Gibran di situ, sehingga pemilih-pemilih Jokowi, orang yang puas dengan kinerja Jokowi,
itu juga memilih Prabowo Gibran. Apalagi misalnya Prabowo Gibran membangun narasi brand politik yaitu keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Sepertinya Anda tidak memperhitungkan kekuatan Anies. Bagaimana itu? Kalau pada prinsipnya dari awal saya mengatakan bahwa dalam kontestasi politik ini tidak boleh ada calon yang kita tidak hitung. Pasti kita hitung. Saya dari awal mengatakan bahwa memang secara faktualnya di lapangan bahwa pertarungan ini adalah pertarungan Ganjar dengan Pak Prabowo. Karena itu tadi faktor mesin partai kemudian pengaruh Jokowi. Nah, tapi ketika misalnya perjalanan ternyata Ganjar justru melakukan serangan yang banyak terhadap Pak Jokowi yang tanpa sadar bahwa pemilih dan pendukung Ganjar juga ini ternyata adalah suka dengan Pak Jokowi. Nah, di saat bersamaan bahwa saya melihat Anies cukup mampu mengelola manajemen political insight yang dibangun selama ini, yaitu perubahan, karena dalam survei kami juga ada juga yang menginginkan perubahan. Itu yang kemudian dikelola, bahkan memang agak bahaya ketika ada calon presiden atau mungkin nanti calon kepala daerah kalau di pilkada nanti 2024, kalau dari awal itu surveinya sudah sangat tinggi. Nah, kalau tren survei kita sudah di atas tinggi, ketika turun itu biasanya turun terus. Tapi itu yang dialami oleh Ganjar. Tapi kalau surveinya sedang-sedang saja, kemudian manajemen opininya bagus, manajemen pemenangannya bagus, sehingga itu yang kemudian mampu mendongkrak Anies di posisi kedua. Itu yang dia jaga. Jadi lebih baik sebenarnya kita sedang-sedang saja aja di awal. Yang penting kurang resistensi, kemudian manajemen pemenangannya bagus. Itu yang akan bisa menghasilkan hasil yang baik menurut saya. Sahabat Uki, pelantikan presiden yang akan datang akan dilakukan pada bulan Oktober. Begitu Pak ya? Dan tentu ada waktu sekitar 5-6 bulan ini yang biasanya orang menyebut masa transisi. Tetapi kali ini tidak ada transisi karena ini kelihatannya seperti keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Menurut Anda, apa yang mesti dilakukan Presiden Prabowo terpilih ini dalam masa waktu 5-6 bulan ini? Saya pikir bahwa Prabowo dalam posisi dalam pemerintahan Pak Jokowi hari ini, kemudian beliau posisi sebagai presiden terpilih, sangat mudah melakukan komunikasi, cek terhadap lembaga-lembaga kementerian atas izin Pak Jokowi tentunya, untuk melihat sejauh mana progres program-program besar yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Karena apa yang dilakukan Pak Prabowo ke depan setelah dilantik adalah melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Sehingga ini menurut saya sangat mudah untuk mempersiapkan itu. Nah, tentu dalam konteks ini Pak Prabowo akan melakukan langkah pertama mungkin yang sebelum pelantikan adalah tentu akan membangun komunikasi politik dengan berbagai partai, karena tentu pemerintahan yang kuat akan membutuhkan dukungan parlemen. Sehingga kalau kita melihat langkah politik Pak Prabowo setelah penetapan KPU itu langsung ke kantor DPP PKB, kemudian keesokan harinya Pak Surya Paloh datang ke Kartanegara. Jadi saya melihat bahwa langkah yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah memperkuat dukungan koalisi pemerintahan di parlemen. Nah, ini yang sampai hari ini saya lihat sedang dibangun, dan hari ini tersisa dua, yaitu PKS dan PDIP, yang sampai hari ini Pak Prabowo belum ketemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu dan belum ketemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, apakah ini pertanda bahwa Pak Prabowo tidak butuh dengan PKS dan PDIP? Saya pikir Pak Prabowo butuh dengan PKS, butuh dengan PDIP juga. Sisa nanti apakah proposal kenegaraan yang ditawarkan oleh PDIP dan PKS itu bisa diakomodir oleh pemerintahan Prabowo Gibran?
itu nanti akan kita lihat dinamikanya ke depan. Karena pada prinsipnya menurut saya PDIP dan PKS ini memang punya pengalaman di pemerintah maupun di luar pemerintah. Jadi PDIP 10 tahun juga di luar pemerintahan ketika zaman SBY JK, SBY Budiono. Begitu pula PKS justru dalam pemerintahan SBY JK, SBY Budiono pada saat itu. Nah, ketika Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin, PKS di luar pemerintahan, PDIP di dalam pemerintahan. Jadi kedua partai politik ini juga menurut saya punya pengalaman di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tergantung proposal masing-masing yang diajukan oleh dua partai ini, apakah itu bisa diakomodir oleh Prabowo Gibran atau seperti apa. Ini tentu akan berproses selama 5 bulan ke depan. Menurut saya untuk terjadi balancing ya, ada balance antara pemerintahan dan oposisi. Apakah tidak sebaiknya PKS dan PDIP itu berada di luar sehingga pengawasan terhadap pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena ada oposisi yang kuat? Saya pikir bahwa tugas kita adalah menjaga iklim demokrasi yang sehat. Nah, iklim demokrasi yang sehat itu ketika ada kelompok-kelompok oposisi yang betul-betul mengawal, mengontrol, mengawasi proses jalannya pemerintahan. Nah, tentu kita harapkan bahwa di masa pemerintahan Prabowo Gibran ini tetap ada oposisi. Nah, cuman kita berharap apakah oposisi ini adalah PDIP atau PKS atau dua-duanya di luar pemerintahan. Saya pikir itu jauh lebih bagus dibandingkan gabung dalam pemerintahan, agar supaya apa? Kita masyarakat Indonesia yang di luar parlemen itu ada ruang, ada corong menyuarakan kritik, ya, kritik membangun terhadap pemerintah. Meskipun kalau kita melihat bahwa sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, kita melihat bahwa kelompok yang oposisi di luar, tapi ternyata juga dalam proses pengambilan keputusan di parlemen, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu juga ternyata didukung, ikut mensahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada dalam di parlemen. Jadi ini yang menarik. Artinya seperti kondisi itu saja, orang ada di oposisi di luar, kadang juga ikut mensahkan kebijakan pemerintah, apalagi kalau tidak ada. Nah, itu menurut saya menjadi catatan demokrasi kita ke depan. Ya, karena biasanya keberpihakannya karena kepentingan rakyat. Ya, jadi kalau misalnya satu undang-undang itu untuk kepentingan rakyat, maka biasanya oposisi ikut juga menandatangani. Biasanya seperti itu. Bahwa ada hal-hal lain ya kita tidak tahu ya. Dan memang saya lihat walaupun yang prediksi saya bahwa di pemerintahan Prabowo Gibran ini, menurut analisa saya, Prabowo akan membangun koalisi sebesar mungkin dalam pemerintahan. Ya. Bahkan bisa menyamai koalisi pemerintahan masa Jokowi, bahkan kekuatan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran bahkan bisa lebih daripada koalisi pemerintahan di zaman Pak Jokowi. Saya pikir kalau misalnya PDIP dan PKS gabung pemerintahan, itu kan bisa saja, ya. Kenapa? Karena ada hubungan historis, sejarah politik yang ada dengan Pak Prabowo, baik dengan PKS, 2 kali maju di Pilpres. PKS selalu menjadi partai pendukung pengusung Prabowo. Ini PKS ini bestinya Prabowo. Sementara Megawati bestinya juga Pak Prabowo. Pernah bukan pasangan PDIP juga. Ya, tapi Pak Bu Mega. Karena pernah berpasangan di Pilpres. Prabowo pernah menjadi cawapresnya Bu Megawati. Sehingga ruang untuk, kalau bicara institusi partai, boleh jadi secara institusi partai ini lebih diuntungkan PKS, PDIP berada di luar pemerintahan. Tapi dari segi hubungan-hubungan personal, boleh jadi PDIP dan PKS juga gabung dalam pemerintahan. Tentu harapan kita, apa yang terbaik buat bangsa, ya kita akan
kita akan support lah. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun kemungkinan untuk bergabung itu ada, tetapi bisa menjadi lebih kecil kalau kita melihat misalnya bahwa PKS belum apa-apa sudah ada penolakan dari Gelora misalnya yang selama ini menjadi pendukung Prabowo, dan kalau kita lihat bahwa PDIP yang sampai sekarang, dan itu dilakukan oleh Sekjen misalnya Hasto, itu masih terus menyerang kebijakan dari Jokowi. Dan kita tahu bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo ini begitu dekat, dan Prabowo sendiri mengaku bahwa dia banyak dibantu oleh Jokowi, ya, didukung oleh Jokowi untuk dalam Pilpres kali ini. Menurut Anda bagaimana? Saya melihat bahwa pertama, hari ini yang kita lihat, sisa PKS dan PDIP yang belum berkomunikasi dan bertemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau saya melihat di kubu Prabowo, hanya Gelora yang anti PKS. Ya. Ini juga mungkin kita bisa maknai, apakah ini sebagai simbol bahwa Gelora itu memang beda ideologi dan beda visi dengan PKS, sehingga dia tidak, atau mungkin Gelora ini menolak PKS karena faktor konflik personal saja, ya, tokoh-tokoh yang ada di Gelora kan dulu mantan PKS, ya, mungkin mereka nggak nyaman kalau PKS gabung. Tapi di sisi lain menurut saya PDIP justru dia tidak anti Prabowo, tapi dia anti Jokowi. Dia belum mau merapat ke Prabowo karena merasa ada Jokowi ada di situ. Iya. Nah, jadi inilah kemudian kalau kita melihat perjalanan hari ini, terbangun isu yang memprovokasi retaknya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya pikir itu biasa dalam proses demokrasi kita. Jangankan lawan kita menyerang ke dalam, bahkan ya saya melihat para anggota koalisi Partai Prabowo hari ini juga sudah saling mengkapling jatah untuk posisi menteri dan segala macam. Sehingga menurut saya kita melihat nanti kepribadian Pak Prabowo seperti apa dalam memimpin. Ini kan menyangkut leadership. Ya. Nah, kalau tadi misalnya bahwa kita lihat bagaimana kemungkinan retaknya hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ketika misalnya PDIP masuk di pemerintahan, saya pikir itu tergantung. Ya, itu tergantung leadership Pak Prabowo, karena potensi untuk retak hubungan Prabowo-Jokowi itu sangat kecil menurut saya. Kenapa? Itu ada dua faktor. Faktor pertama karena kepribadian Pak Prabowo sebagai orang yang komitmen, tahu balas budi, tahu balas jasa, ya, yang dimana Pak Prabowo di berbagai kesempatan mengakui bahwa ini ada pengaruh Pak Jokowi sehingga saya bisa terpilih jadi presiden. Ini ada pengaruh bimbingan Pak Jokowi sehingga beliau jadi presiden. Yang kedua karena faktor Gibran, wakil presiden terpilih. Tentu dalam berbagai kesempatan Gibran banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, baik dalam sidang kabinet terbatas atau mungkin ruang-ruang tertentu, sehingga ketika ada isu-isu negatif, ada saluran informasi yang buntu, saya pikir sangat mudah Gibran bisa meluruskan, menyampaikan informasi benar terhadap Pak Prabowo. Karena biasanya keputusan-keputusan politik juga ini kan terkadang menjadi keliru keputusannya ketika kita mendapatkan informasi yang keliru. Jadi ini yang saya melihat ke depan hubungan retak Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sangat kecil di awal-awal, ya. Kita nggak tahu setelah berjalan seperti apa, karena hubungan retak juga itu kan sebenarnya bukan karena faktor eksternal yang melakukan propaganda ke dalam, tapi juga karena faktor mitra kita. Sepanjang Pak Jokowi tidak mengintervensi, ya, kebijakan-kebijakan strategis yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, saya pikir nggak akan terjadi itu. Retak hubungan itu karena faktor apa? Ada proposal kita yang tidak diterima.
ya kan? Atau misalnya ada proposal kita, proposal Pak Jokowi yang itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dampaknya itu merusak citra bahkan akan mencelakai Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Biasanya seperti itu. Tapi kalau semua tahu porsinya, Pak Prabowo tahu bahwa saya ini seorang presiden, punya hak prerogatif, dan Pak Jokowi juga tahu posisinya sebagai mantan presiden, sejauh apa dia bisa memberi saran, masukan, dan arahan terhadap Pak Prabowo, saya pikir hubungan mereka akan baik-baik saja. Tapi kalau itu tidak terjadi, bisa saja retak. Ya. Seperti itu. Kalau kita melihat bahwa pengaruh Jokowi kepada Prabowo sebagai presiden terpilih saat ini sangat besar, apakah itu berarti bahwa apa yang dilakukan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ke depan? Kebijakan-kebijakan yang paling santer misalnya IKN, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang keamanan, kebijakan soal pangan misalnya, menurut Anda ini akan terus dilanjutkan atau tetap perlu ada perbaikan-perbaikan di sana-sini? Yang pasti bahwa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo nanti pasti akan melanjutkan seluruh yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Baik itu IKN, program hilirisasi, dan segala macam. Ini pasti akan dilanjutkan. Dan dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo juga akan menyampaikan bahwa tentu dalam proses ini kita akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan ini bukan berarti program yang dirubah. Boleh jadi SDM pengelolanya, eksekutornya yang dirubah. Kan boleh jadi seperti itu. Program, karena apa? Program yang baik harus dieksekusi dengan benar oleh manusia-manusia yang handal. Boleh jadi nanti apakah dalam penyusunan kabinet Prabowo akan melibatkan orang-orang yang pernah menjadi kabinet Jokowi, ya itu boleh saja. Saya mengingat 10 tahun lalu dari peralihan SBY ke Jokowi dibentuk tim transisi. Kebetulan saya masuk di salah satu tim transisi itu. Tahun ini kayaknya tidak ada tim transisi. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ini cuma keberlanjutan aja. Ya. Apakah seperti itu? Ya, memang seperti itu. Itulah yang saya bilang bahwa pertama Pak Prabowo ini dari awal membangun brand politik keberlanjutan. Yang kedua, secara pribadi Pak Prabowo itu orangnya komitmen dan tahu balas jasa. Jadi tentu Pak Prabowo akan tetap berharap mendapat pencerahan dari Pak Jokowi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, apalagi program-program yang ada di masa Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Sehingga boleh jadi program sudah pasti dilanjutkan, bahkan juga mungkin orang-orang yang ada, orang-orang dekat Pak Jokowi juga akan dilibatkan dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ya, kalau kita melihat bahwa beberapa kali Pak Prabowo mengunjungi beberapa negara dan itu disupport oleh Presiden, itu berarti bahwa minimal sudah ada announce kepada luar negeri bahwa Presiden mengizinkan Pak Prabowo untuk bertemu dengan beberapa kepala negara di luar. Apakah ini tidak lebih baik juga misalnya bahwa calon-calon menteri dari Pak Prabowo nantinya itu sudah dimagangkan kira-kira seperti itu, karena kalau saat ini kita melihat Pak Prabowo ini sudah magang menjadi presiden, apakah pembantu-pembantunya nanti apa tidak lebih baik kalau dimagangkan dari sekarang untuk misalnya menjadi menteri apa, magang di kementerian apa, dan lain-lain seperti itu? Menurut Anda bagaimana? Nah, kalau saya istilah dimanggangkan, itu akan menimbulkan resistensi dan konflik di kementerian nantinya. Yeah. Dan itu akan mengganggu masa-masa transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Sehingga menurut saya magang
konsep magang-magang calon menteri di kementerian lembaga negara itu menurut saya tidak tepat karena tentu akan mengganggu dan ada konflik interest lah dalam proses. Tapi menurut saya bahwa Pak Prabowo karena berada dalam pemerintahan Pak Jokowi, kemudian hari ini Pak Prabowo diberi banyak kebebasan, keleluasaan untuk berkoordinasi dengan banyak pihak baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga sangat mudah Pak Prabowo untuk memahami persoalan-persoalan di berbagai lembaga kementerian. Dan menurut saya Pak Prabowo tidak perlu mengutus orang di kementerian. Pak Prabowo cukup magang di Pak Jokowi, di Istana Negara saja. Karena Pak Jokowi menerima laporan progres perkembangan program yang sedang berjalan di kementerian yang ada. Sehingga Pak Jokowi, kalau Pak Prabowo butuh informasi tentang lembaga-lembaga kementerian, kinerja-kinerja orang menteri-menteri hari ini, Pak Prabowo tidak perlu mengutus orang di kementerian. Pak Prabowo cukup magang sama Pak Jokowi di Istana Negara. Saya kira itu jauh lebih cukup. Ya. Dan lebih sejuk proses transisi pemerintahan ini kalau itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Banyak orang mengatakan bahwa biasanya presidennya sudah siap, tetapi pembantu-pembantunya dalam hal ini menteri biasanya ketika baru dilantik itu menjadi kagok apa yang harus dilakukan gitu. Apakah menurut Anda saat-saat sekarang ini sudah digadang-gadang siapa calon menteri apa begitu sehingga ketika terpilih nantinya menteri tersebut sudah tahu apa yang harus dilakukan. Paling tidak dia mendalami masalah-masalah di kementerian seperti itu. Pak Prabowo setelah dilantik tentu membutuhkan kerja cepat untuk mengakselerasi keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, tentu untuk mewujudkan program-program dan janji-janji kampanye Pak Prabowo di panggung-panggung kampanye di daerah dan dalam debat yang disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, maka Prabowo Gibran tidak bisa jalan berdua saja. Prabowo Gibran harus memastikan punya tim SDM yang handal, kuat dan tangguh. Nah, tentu mereka yang memiliki tingkat kenegarawan yang luar biasa, di mana mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Kemudian yang kedua, tentu kita berharap punya pengalaman dalam pemerintahan, itu sangat penting supaya tidak ada cerita baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga tentu punya integritas sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo. Nah, tentu siapa yang menjadi menteri ini tentu dari berbagai unsur dan latar belakang. Kalau saya melihat unsur kabinet Prabowo Gibran ke depan ini tentu dari latar belakang partai politik, kemudian akademisi profesional, teknokrat, kemudian masyarakat sipil, dan mungkin dari situ ada mungkin dari perwakilan secara geografis, ada dari Indonesia Timur, ada dari Jawa, kemudian ada dari Sumatera. Kemudian saluran rekomendasi politiknya dari mana? Nah, ini yang menarik. Boleh jadi saluran rekomendasi politik ini ada yang berasal dari Pak Jokowi itu sendiri, ada dari Prabowo itu sendiri, orang dekat Prabowo atau orang dekat Pak Jokowi. Saluran politik juga ada dari koalisi pemerintahan. Nanti kita lihat bahwa dari 3 saluran rekomendasi politik ini siapa-siapa yang memenuhi bobot daripada kriteria yang sudah ditentukan oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin bahwa karena konsepnya ini adalah keberlanjutan, saya pastikan bahwa ada orang-orang Pak Jokowi yang akan menjadi menteri kembali di pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, saya kira melanjutkan yang disampaikan tadi, ada 2 hal yang memang menarik untuk diperhatikan untuk calon-calon menteri. Biasanya faktor tadi itu geopolitik itu sangat menentukan juga. Artinya berapa orang dari Indonesia Timur misalnya, dari Sumatera, itu juga menjadi perhatian presiden. Tapi ada juga yang biasa sangat tanda kutip, kalau mau disebut mengganggu,
itu adalah relawan-relawan yang juga mengusulkan pimpinannya. Bahkan seperti kita tahu bahwa kepemerintahan Jokowi kemarin, Jokowi ya saat ini, itu beberapa relawan pimpinan-pimpinannya menjadi menteri bahkan. Nah, itu seberapa besar pengaruh relawan nanti di pemerintahan Pak Prabowo? Saya pikir bahwa melibatkan unsur relawan dalam kabinet sah-sah saja. Sepanjang memenuhi kriteria tadi, bahwa sosoknya adalah negarawan, kemudian punya pengalaman, dan memiliki integritas yang tinggi, dan punya dukungan. Nah, kalau saya sebutkan tadi bahwa ada unsur misalnya dari masyarakat sipil. Dari unsur masyarakat sipil ini ya boleh jadi ya keterwakilan relawan itu sendiri. Atau boleh jadi unsur masyarakat sipil ini dari organisasi besar seperti unsur Muhammadiyah dan unsur NU. Jadi saya pikir ini sah-sah saja. Tidak masalah kalau ada unsur relawan Prabowo Gibran yang terpilih sebagai menteri sepanjang sang kandidat tersebut itu memenuhi kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak menempatkan orang hanya faktor kedekatan atau kesukaan semata, atau karena faktor berjasa semata. Karena saya pikir kalau dipikir relawan A, B, C, D, ini puluhan ribu relawan Prabowo. Kalau misalnya ada hanya satu atau dua, tentu akan menimbulkan kekecewaan. Tapi kekecewaan itu akan terobati ketika orang yang dari unsur relawan ditunjuk jadi menteri ternyata juga punya kompetensi kredibel dalam menjalankan pemerintahan. Saya kira seperti itu biasanya. Artinya profesionalisme itu menjadi penting ya? Penting. Dan pengalaman. Iya. Orang pintar kalau tidak punya pengalaman repot juga kalau ngatur pemerintahan. Pengalaman dalam arti pernah menjadi menteri begitu? Tidak mesti pernah menjadi menteri. Karena kalau pernah menjadi menteri, yang maka tidak orang yang menteri tidak pernah jadi menteri tidak bakalan jadi menteri. Makanya itu. Tapi pengalaman dalam arti bahwa dia punya pengalaman organisasi yang kuat. Leadership mungkin. Ya, karena dari pengalaman organisasi dia memiliki leadership yang bagus. Okay. Dia akan terbentuk. Yang kedua, dengan pengalaman organisasi yang lama, sehingga dia punya networking, cara komunikasi yang bagus. Dia bisa mengetahui kapan saya harus tegas, kapan saya harus welcome dengan hal-hal yang sifatnya baru dalam kehidupan dia. Saya kira seperti itu. Banyaknya partai yang kemarin mendukung, dan bila masing-masing juga mengusulkan kadernya menjadi menteri, apa itu tidak akan merepotkan Pak Prabowo? Saya pikir kalau partai-partai politik itu sejak awal mendukung calon presiden, pasti sudah ada kesepakatan antara calon itu sendiri dengan partai politik terkait berapa jatah menterinya. Walaupun mungkin boleh jadi ada yang sebagian sudah ditentukan nomenklatur kementerian apa saja, tentu ada juga yang tidak. Karena saya pikir bahwa dalam perjalanan politik ini panjang. Apalagi kalau kita melihat 2024 bahwa di ujung-ujung misalnya ada tokoh baru yang gabung seperti Marwar Sirait, ya itu kan membawa gerbong tersendiri, bahkan ya digadang-gadang juga menjadi calon menteri. Sehingga menurut saya dalam kesepakatan politik yang dibangun antara partai dengan calon presiden saat mendukung, boleh jadi nomenklaturnya sudah ditentukan, jumlahnya sudah ditentukan, tapi nanti siapa itu mungkin yang belum clear. Yeah. Partai juga hari ini saya melihat masih menggodok siapa di antara perwakilan partai koalisi Prabowo Gibran, di Golkar siapa, di PAN siapa, kemudian di Demokrat siapa, itu saya kira masih digodok. Dari PBB, kemudian dari Partai Gelora, Partai Prima yang non peserta pemilu juga ada di pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo ini bukan saja Prabowo yang gemoy, tapi saya melihat bahwa susunan kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo juga cukup gemoy juga saya lihat, karena koalisinya yang gemoy saya lihat. Apalagi hari ini koalisi di luar
partai pengusung juga sudah mulai merapat dengan Pak Prabowo. Apakah itu berarti bahwa jumlah menteri nanti akan bertambah lagi? Ya, saya melihat bahwa dengan gemoinya koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, boleh jadi ada nomenklatur kementerian baru yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo. Ya, itu faktor kebutuhan dari program yang dia sudah canangkan, ditambah lagi untuk mengakomodir unsur koalisi partai dan mungkin juga dari perwakilan relawan untuk mengakomodir itu sangat, saya melihat bahwa Pak Prabowo akan membuat nomenklatur kementerian baru di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Kalau misalnya jumlah menteri bertambah dan juga di hampir beberapa kementerian sudah punya wakil menteri, menjadi besar sekali kita punya semakin gemuk pemerintahan kita seperti itu ya. Itulah juga menjadi tantangan karena Pak Prabowo juga komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Jadi itu yang akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo. Apakah nomenklatur ini ditambah 1 atau 2 atau lebih daripada itu? Tentu Pak Prabowo harus, saran kita bahwa Pak Prabowo harus mengedepankan pertimbangan efisiensi anggaran yang akan dikelola oleh lembaga-lembaga negara. Bahkan banyak lembaga-lembaga negara hari ini yang menurut saya tidak produktif. Sehingga lembaga-lembaga negara ini boleh jadi strateginya yang tidak produktif itu ditutup, kemudian untuk membentuk nomenklatur kementerian baru atau lembaga baru supaya anggaran yang sudah ada itu bisa dijalankan tidak terlalu berat karena menutup yang sudah lama kemudian membentuk nomenklatur baru. Atau boleh jadi ada kementerian yang digabungkan, itu boleh saja seperti itu. Ketika Presiden Prabowo dilantik, menurut Anda apa yang pertama harus dilakukan? Dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang mesti dilakukan pada saat setelah dilantik. Nah, Prabowo ini setelah dilantik tentu harus menyampaikan kepada publik tentang program prioritas 100 hari pertama atau 1 tahun pertama. Itu harus disampaikan kepada publik sehingga pemilih dan pendukung Pak Prabowo itu merasa puas dengan pilihannya di Pilpres kemarin. Nah, tentu kalau kita melihat dari program utama dari Pak Prabowo adalah, kalau saya melihat lebih pada sektor ekonomi, pertanian, dan politik saya lihat, dan keamanan. Kenapa saya mengatakan ekonomi dan pertanian? Karena memang kalau kita melihat pemikiran, gagasan, dan aktivitas Prabowo selama ini, memang beliau concern di bidang pertanian dan ekonomi. Ya, bagaimana misalnya Pak Prabowo memimpin HKTI. Itu artinya bahwa Prabowo punya gagasan, punya cita-cita di bidang sektor pertanian. Begitu pula sektor ekonomi. Beliau punya latar belakang sebagai pengusaha, politisi pengusaha, sehingga tahu betul ya bagaimana seharusnya sistem perekonomian kita ke depan. Oleh karena itu, sektor-sektor ini yang kemudian harus Prabowo didukung oleh tim eksekutor yang kuat. Meskipun programnya bagus, tapi tim eksekutornya lemah, tidak handal, tidak kuat, dalam hal ini pembantunya sebagai seorang menteri, maka sulit bagi Prabowo untuk memenuhi janji-janji politiknya nanti. Saya kira demikian, Pak Muhammad Anas, Direktur Eksekutif Fixpol. Sahabat Tuki, kita cukupkan dan kita akan bertemu setelah pelantikan Presiden Prabowo. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Salam.